Italia Campione. Oke. Jadi di prediksi gua terbukti kembali benar saudara-saudara, dari perempat final, semifinal dan final. Semua prediksi gua terbukti 100% bagus. Kali ini gua nggak mau bahas prediksi-prediksi lagi karena klub lagi libur gitu ya, Euro juga udah selesai. Gue mau bahas sedikit tentang final kemarin. Gue nggak akan bahas kenapa Italia menang gitu ya. Nanti dikira sombong, nanti dikira ria. Gue nggak mau. Gue akan bahas kenapa Inggris kalah. Oke. Okay. Padahal gue udah deg-degan sebenarnya waktu ngelihat Gareth Southgate memainkan 3-4-2-1. Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire. Terus abis itu Kieran Trippier di kanan, Luke Shaw di kiri. Wow, ini lu niat banget nih mematikan Lorenzo Insigne sama Federico Chiesa di lini sayapnya Italia nih. Dan terbukti efektif. Sampai ketika menit ke-70 Kieran Trippier lu ganti ke Bukayo Saka. Sebenarnya itu jadi titik baliknya Inggris menurut gue ya. Itu jadi titik baliknya Inggris apa namanya? Didominasi sama Italia. Walaupun sebelum-sebelumnya bahkan sebelum golnya Leonardo Bonucci pun Inggris sudah kalah dominan sama Italia. Tapi ketika dia memutuskan dari berubah jadi 3-4-2-1 terus berubah ke 4-3-3. Nah, pilihan yang salah menurut gua dari Gareth Southgate. Padahal dia masih punya Reece James untuk lo mainin jadi back kanan. Tapi gua nggak tahu kenapa Gareth Southgate malah mainin Bukayo Saka. Itu yang pertama, kesalahannya Gareth Southgate menurut gua. Terus yang kedua, terkait tendangan penalti. Aduh, nggak tahu mau mulai dari mana nih kalau terkait tendangan penalti ya. Masukin Marcus Rashford, gantiin Jordan Henderson. Oke. Okay? Terus masukin Jack Grealish, gantiin Mason Mount. Terus masukin Jadon Sancho, ngegantiin Kyle Walker. Ini menurut gue, ini gimana sih strategi pergantian pemain ini? Gue nggak paham nih si Gareth Southgate nih. Menit ke 120, lu masukin Jadon Sancho, Marcus Rashford, ngegantiin Kyle Walker sama Jordan Henderson. Umur 23 sama umur 21. Ngegantiin pemain senior di timnas Inggris. Lu kan udah tahu nih bentar lagi penalti nih ya. Ya, penalti nih bentar lagi nih, adu penalti. Terus lu masukin anak kemarin sore untuk jadi pengambil tendangan penalti lu. Gimana sih? Aduh, Gareth Southgate. Kenapa Anda tidak belajar dari pengalaman Anda saat Anda menjadi pemain dan Anda gagal di tahun 96 waktu semifinal lawan Jerman? Dan Anda mengulangi kesalahan gitu menurut gua. Aduh. Nggak paham sih ya, kenapa sih, entah karena merasa Marcus Rashford adalah salah satu pengambil tendangan penalti reguler di Manchester United. Gue nggak tahu sih kalau Borussia Dortmund karena gue nggak begitu nonton Bundesliga ya. Kalau Jadon Sancho itu pernah ngambil tendangan penalti di Borussia Dortmund. Tapi nggak juga sih. Dortmund kan masih punya Marco Reus, masih punya Erling Haaland. Masa ya Jadon Sancho pengambil tendangan penaltinya di Borussia Dortmund? Nggak ngerti sih. Sampai gue yakin pendukungnya Liverpool bakal kesel. Nih kapten gue keluarin nih. Gue ikhlasin keluar diganti sama pemainnya Manchester United. Gagal dong pemainnya Manchester United. Gue sebagai pendukung Liverpool juga ya, gue kesel sih, tapi ya sudahlah, karena kan gue dukung Italia kan di Euro ini. Nah, itu salah satu kesalahan ya dari pengambil tendangan penalti ya. Dan ini yang gue lebih bingung lagi, kenapa Anda menempatkan Bukayo Saka sebagai penendang terakhir, penendang kelima? Di saat Anda masih punya Raheem Sterling, di saat Anda masih punya Jack Grealish, lu naruh beban satu negara ke pundak anak umur 19 tahun. Wow.
Gua nggak tahu ya, entah itu memang sialnya si Bukayo Saka atau memang Bukayo Saka pemain dengan mental paling baja di timnas Inggris. Karena Raheem Sterling sama Jack Grealish ternyata mentalnya tempe, nggak berani ngambil tendangan penalti kelima. Menurut gue ini salah satu yang harus diperbaikin sama timnas Inggris. Dari segi kualitas, dari segi kedalaman squad, kedalaman tim, bahkan nanti tim B-nya itu ingat lo ya, di Inggris masih ada Trent Alexander-Arnold lo, belum main lo di Liga Inggris ya, di Liverpool belum dipanggil. Kalau misalnya nih ya, Inggris nanti, menurut gua akan berbicara banyak Inggris di Piala Dunia 2022 itu, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaikin sama timnas Inggris. Yang pertama, dia harus bisa nyari pelapisnya Jordan Pickford, karena di Euro kali ini pelapisnya itu Aaron Ramsdale sama Sam Johnstone. Astaga. Yang pertama. Yang kedua, dia harus punya penggantinya, pelapisnya Harry Kane. Di squad yang sekarang, pelapisnya itu Dominic Calvert-Lewin. Itu harus jadi pengganti tuh. Karena jangan sampai Inggris akan jadi kayak Belgia gitu ya. Cuma punya Romelu Lukaku. Batshuayi ada Batshuayi tapi nggak pernah dimainin. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, ini menurut gue paling penting kalau lu masuk ke turnamen internasional. Lu harus punya penendang penalti. Harus punya. Bayangin ya, dari tim klub Inggris, klub-klub besar yang ada di Liga Inggris, itu hampir sama sekali tidak ada pemain Inggris yang menjadi penendang penalti reguler. Oke, kecuali Tottenham Hotspur. Ya dengan Harry Kane ya. Kita lihat satu-satu ya. Dari yang pertama, Manchester City. Manchester City penendang utamanya musim lalu itu adalah Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, atau Sergio Aguero. Yang kedua, Manchester United, Bruno Fernandes, udah jelas. Terus yang ketiga, Chelsea, Jorginho, udah jelas. Terus yang keempat, Liverpool, ada Sadio Mane sama Mohamed Salah. Pemain Inggrisnya kemana? Ada Andy Robertson sih harusnya yang ngambil tendangan penalti. Oh, James Milner. Tapi kan James Milner kan nggak dipanggil sama Gareth Southgate. Itu Liverpool. Terus Arsenal, ada Pierre-Emerick Aubameyang, kalau nggak Alexander Lacazette atau even Granit Xhaka. Terus siapa lagi yang belum gue panggil? MU, City, Liverpool, Spurs, Arsenal, Chelsea. Udah. Nggak ada penendang timnas Inggris yang ada di sana. Itu menurutku aneh gitu loh. Kalau Inggris tidak memperbaiki kondisi ini, menurut gue ya, sampai kapanpun dia nggak akan bisa juara di turnamen internasional. Karena turnamen internasional sangat terbuka kemungkinan lo akan berhadapan dengan yang namanya adu penalti. Kalau lo tidak melatih tim lo punya penendang adu penalti, penendang penalti yang mumpuni, berat. Karena kemarin Inggris itu sangat-sangat diuntungkan ya. Satu, bermain di kandang sendiri di Wembley. Yang kedua, waktu tendangan adu penalti, itu posisi gawangnya adanya di supporternya Inggris. Itu aja masih gagal. Ya. Jadi itu analisa gue terkait final kemarin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue akan coba bahas-bahas tentang sepak bola lagi terkait dengan liga yang akan berjalan, tentang transfer market. Oke? Stay safe, stay healthy.